is Muslimah if we are to be solihah. So I hope Siti answer my salam. You understand? Oh, yes. Ya, biasa. Bahasa Inggris itu bahasa yang paling mudah, paling gampang. Kalau kagak yes berarti no. Kalau kagak no berarti yes. Luar biasa. Memuhabbatihi kartahu abdanam kiyahi tukaha jarihi. Syukriya jardal lebabak kamu karti jardal di jardal milik khotik Jawa. Acak-acak Milik khotik Jawa barokahi nanti tanya bu. Yuk orang sadayana. Ayo orang Sundanya. Bapak orang Sunda. Karena bangga lidana sadayana sepadas jauh salam pribadi. Konjok ulang kok mereka tahu jawab. Oke. Angel ini. Aja kalian konjok takkan sini dia saya sing penting gue udah karo Indonesia. Yuk jawab salam J. Ini orang mana sih sebenarnya? Ambo rasanya sangat sekali disiko banan-banan tak kena Allah nan kadang itu alhamdulillah kete nan gini jadi kadangnya onde. Saya orang Betawi asli, saya di Bekasi. Alhamdulillah dengan wasilah Ustaz Muhammad Idrus bisa silaturahmi kemari. Cuacanya panas kagak, hujan kagak, sejuk rasanya Bu ya. Kalau panas betul semua, insya Allah hadir di sini. Yang jawab salam berkah semuanya. Yang jawab salam sehat walafiat. Yang jawab salam utang-utangnya lunas. Panjang amat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'ati li ahlil kaba'ir min ummati rawahu Tirmidzi. Yang mulia para sesepuh, para bini sepuh, para orang tua, mobil khusus tokoh masyarakat kita, Ayahanda Bapak Haji Priyono, Ketua DKM Masjid Al-Mau'idhah, Ayahanda Bapak Haji Ulfi, pimpinan Majlis Taklim Al-Mukarramah, Ustazah Hajah Siti Khaliyah Al-Mukarramah, Guru Pengajar Al-Mukarram Ustazah Fatimah, Ustazah Winteniyah Al-Mukarram, Ustaz Fuku, Ustaz Cecep dan Ustaz Farhan. Wabil khusus adik kelas saya di Pondok Pesantren Ummul Qura Luluyan Bogor, Al-Mukarram Ustaz Muhammad Idrus dan Ustaz Ahmad Maulana. Sudah doakan para tokoh semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Wabil khusus ladies and gentlemen, all my sister, my brother, my daughter, my Sarah and my Nona. Ayah cemona ya. Ibu jamaah sekalian, peringatan Maulid Nabi Majlis Taklim Ummahat Al-Hikmah. Kita kumpul di sini biar kenal who is our the prophet. Siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala jumhur ulama, ittafaqa jumhur ulama
akramallahu sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamati. Ada 5 kemuliaan Nabi. Ibu biar tahu, biar pulang maulid Nabi, pulang dapat ilmu. Apa kemuliaan? Yang pertama bil ismi, namanya. Nabi Muhammad saking dimuliakan namanya, di dalam kitab Dalailul Khairat Nabi Muhammad namanya 201. Berapa nama Nabi Bu? 201. Oh, ada yang baru dengar Nabi Muhammad namanya 201. Barang-barang salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Toha itu nama Rasulullah. Barang-barang ya Rabbi bil Mustafa balik Sidana wa firana Maqataya wasi'an. Mustafa itu nama Rasulullah. Barang-barang assalamu alaikum zainal anbiya, assalamu alaikum zainal anbiya, itu nama Rasulullah. Masya Allah. Berapa nama Nabi Muhammad Bu? Nabi Muhammad namanya 201. Sampai ibu kalau punya anak laki-laki, nah contoh Ustadz Muhammad Idrus, kalau ada anak laki-laki yang depannya nama Muhammad, di dalam kitab Mukhtarul Ahadis nanti di yaumil hisab lebih dahulu namanya yang jeretan dari barisan nama Muhammad, ya Allah tinggal hisab, dimudahkan ketika dihisabnya. Masya. Maka ibu kalau ngasih nama, ngasih cucu jangan sembarangan kasih nama. Saya orang Betawi, Jakarta Timur, perbatasan Bekasi, semuanya Betawi. Saya diundang akikoh ibu. Anaknya pendek banget, namanya Kiau. Saya tanya, ini kok namanya Kiau? Ini bapaknya Cina, engkongnya Cina. Kata Ustadz Betawi, engkongnya Betawi, tuannya Betawi. Ini ngapa ngasih nama Kiau pendek begini? Ada Ustadz di Al-Quran. Di mana? Ada Ustadz Malikiyau. Kagak nanya lagi sama Ustadz. Bukan Malik, bukan Udin, Kiau yang diambil. Iya, ayo orang Sundanya, ayo orang Sunda. Orang Sundanya. Eta di Bogor, abi ayah acara gunting rambut. Anaknya punten, anaknya perempuan, eta namina, eta abi kagetnya namina Ice Juice. Punten ibu, isaha namina Ice Juice. Ustaz, ya Allah Bu, ini kalau salah. Enggak usah, emang dulu ada penyanyi dangdut nama Ice, terus salah. Oh gitu Bu, ya Allah. Punten ibunya, ya Allah, ini Ice Juice bahasa Inggris. Ice artinya ice, juice artinya jus. Jadi anak itu artinya es jus. Allahu Akbar. Maknya nggak mau ngalah, jadi Ustaz biar ada sama saya. Kasih apa tadi Nabi Muhammad saking mulianya 24 hours, you understand? Yes. Udah biasa aja. Orang lewat orang ngaji Yesus belum PA kali. Saya makan tadi dulu Ahmad, bukan tadi. Nabi Muhammad 24 hours, 24 jam tidak putus-putus disebut namanya. Jakarta ada Nasyidana Muhammad Rasulullah, Lampung ada, Palembang, Jambi, terus 24 hours the last messenger the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya selalu dipanggil Masya Allah. Saking mulianya Nabi Muhammad namanya jadi kunci surga. Bareng-bareng Bu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftah artinya kunci, jannah artinya surga, miftahul jannah artinya kuncinya surga. Jadi Nabi Muhammad namanya jadi kunci surga. Masya Allah. Ulangi lagi, berapa nama Nabi Muhammad? Ada yang nanya, Ustaz, kok banyakkan nama Nabi dengan nama Allah? Yang mana itu 99? Nama Allah Syekh Imam Hamami Zada dalam tafsir Yasin, nama Allah ada 4.000. Di antara 4.000 tersebut ada Asmaul Husna yang 99. Jadi Allah namanya 4.000, Nabi Muhammad namanya 201. Kali baca Quran, ya ayyuhal muzammil. Muzammil itu nama Rasulullah. Ya ayyuhal muddathir. Muddathir itu nama Rasulullah, artinya berselimut. Ketika berjumpa dengan malaikat Jibril di Gua Hira, Nabi ketakutan dipanggil ya ayyuhal muddathir. Itu Nabi namanya Muddathir. Ulangi lagi, berapa nama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad namanya 201. Yang pertama, Allah muliakan namanya. Yang kedua, Allah muliakan Nabi bil jismi, jasadnya Allah muliakan. Ibu selama ini kan tahunya Nabi yang ganteng Nabi Yusuf, dulu kan Bu? Nah, Ibu tahu nih, beruntung hadir mau di sini. Yang ganteng itu bukan Nabi Yusuf, Bu. Justru yang ganteng itu Nabi Muhammad. Mana Ustaz dalilnya? Memang di tafsir itu Siti Zulaikha jatuh cinta ke Nabi Yusuf, dihina sama putri-putri raja. Masa seorang putri raja jatuh cinta pembantu sama Yusuf? Siti Zulaikha cerdas, dipanggil putri-putri raja yang lain, dipanggil itu. Jelas dipanggil, dikasih pisau, dikasih buah. Kalau Indonesia buah mangga, satu-satu megang pisau, megang buah. Dipanggil Yusuf keluar. Pas Nabi Yusuf keluar, ini putri-putri raja nggak sadar, Bu, ternyata bukan mangga yang teriris, tangannya yang teriris. Very handsome the prophet of Yusuf, Masya Allah. You understand? Yeah. Udah ya saja. Wakala Sayyid Maliki Al-Hasani, berkata Sayyid Maliki Al-Hasani, kalau saat itu yang keluar bukan Nabi Yusuf, yang keluar Rasulullah, yang keluar Nabi Muhammad, bukan tangan yang teriris, hatinya yang teriris. Very handsome the Prophet of Muhammad. Saking gantengnya Nabi Muhammad. Kan ibu sering baca bareng-bareng, anta zamzun nurun anta nurun anta iksiru wa dhani anta misbahut suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, anta syamsun, engkau bagaikan matahari, anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama, anta nurun fawqa nur, cahaya di atas cahaya. Itu artinya Nabi Muhammad paling ganteng, Bu. Jadi kalau ibu ke pantai nih, ibu ke pantai, ibu ke Ancol, ibu ke Anyer, ibu celupkan jarinya, Bu, ke pantai, ibu angkat tetesannya, ibu ganteng Nabi Yusuf, lautan itu gantengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Besok-besok kalau acara 4 bulan atau 7 bulan tambahkan surah Muhammad. Ibu kan biasanya surah Maryam gitu Bu, ada surah Yusuf, tambahkan lagi surah Muhammad, dibacakan walau hanya ayat dan wahidah, dan sekalipun satu ayat, sekalipun satu ayat tabarukan dengan surah Nabi Muhammad tersebut, biar akhlaknya gantengnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Baru 2, yang pertama Allah muliakan namanya, yang kedua Allah muliakan jasadnya, yang ketiga Bu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi Muhammad kada minta dikasih dulu kosong. Nabi Muhammad saking mulianya tidak minta dikasih. Ditawarkan Jabal Uhud jadi emas, Nabi Muhammad tidak mau. Ditawarkan kerajaan Nabi Muhammad melebihi kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad tidak mau. Ibu pas kemarin 12 Rabiul Awal saya posisinya di Mekah Madinah. Itu Bu, kecil Bu, rumah Rasulullah 4x4, sederhana sekali. Masya. Kenapa Bu? Nabi Muhammad ditawarkan kerajaan melebihi Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad kagak mau. Nabi Muhammad tahu jangan sampai umatku tergoda seakan-akan kekayaan orang itu bahagia, seakan-akan duit itu yang bikin bahagia. Bu, bahagia itu Bu bukan banyaknya uang, bukan. Bahagia itu bukan banyaknya harta, bukan. Bahagia itu cukup yang ada di hati kita. Ini kan Ibu mukanya muka surga semua ini. Kenapa muka surga semua? Karena demen ngaji Bu, minimal Ibu. Orang kalau ngaji ke majlis taklim, saya yakin kagak bakalan ditagih utang. Betul ada Bu? Karena yang lagi mentok-mentok orangnya kagak ada. Mungkin gak tukang kredit datangnya ke majlis taklim, kagak. Maka sering-sering datang ke majlis taklim, kagak bakalan ditagih utang. Sering-sering Bu ya. Misalnya lagi nyekir ini 100 lunas belum diratin 100. Udah lunas. Nabi Muhammad sederhana, 4 kali 4 tidak kaya Bu, Masya Allah. Ini nih ngajarin kita sederhana biasa aja Bu, gak mesti kaya, yang penting cukup. Betul kan Bu? Yang penting cukup. Maaf, kenapa Bu? Ngaji ngajarin kita biar syukur. Belum tentu kelihatannya Bu orang kaya, belum tentu Bu enak, belum tentu. Saya diundang di Jakarta Selatan, mantan Dirut Cibideng. Ini masuk gerbangnya lagi, baru rumahnya. Masya Allah. Ini gerbangnya lagi Bu, mantan Dirut Cibideng Bank Amerika. Saya duduk, saya baru nyampe nih Bu. Ya Allah, di hati saya nih enak amat ini orang, di hati saya. Mobil Brero, Ibu tahu Brero kan? Saya Betawi. Ini ada orang Betawi kagak? Betawi? Saya tes. Tong malu mau ke pasar, intilin malu. Tahu intilin? Apa intilin? Hebatnya orang Betawi. Betawi itu ternyata bahasa Betawi bahasa go international. Beneran. Ulang lagi. Tong malu mau ke pasar, intilin malu. Apa intilin? Intilin itu bahasa Inggris. Asalnya intel, intelijen. Orang Betawi ribet nyebut intelijen, intilin malu. Betawi itu asalnya intel, intelijen. Orang Betawi ribet nyebut intelijen, intilin malu. Ini gara-gara beliau tadi ya. Itu saya pas mau duduk di depan, di hati saya ini orang udah enak di situ. Udah gak mikirin dunia, udah enak banget. Mobil Brero itu kolam renang, pas saya duduk tuh orang salaman sama saya, apa dibilang? Ya Allah, Ustadz mah enak. Begitu ngomong aku. Tadi di hati saya tuh, ini orang enak
mobil berlewat. Itu orang yang pertama diucap enak Ustaz mah begitu Bu. Saya balikin lagi, enakan Bapak. Saya bilang ini rumah, Masya Allah Pak, udah cukup dunia Bapak. Ustaz kagak begitu Ustaz tuh Bu, suka ketipu kita kan ya. Emang apa Pak? Nih Ustaz, di otak saya ini ada saraf kejepit Bu. Ini bawaannya puyeng aja Ustaz, bawaannya musuhnya luar biasa. Saya harus berobat ke Singapura sebulan sekali biar tidur enak, biar nggak pusing Ustaz. Ini Ustaz saya harus ke Singapura sebulan sekali, biayanya 50 juta. Masya Allah. Tuh orang ngilangin pusing, ngilangin tenang, kudu menghabiskan 50 juta. Ibu mah puyeng-puyeng paling modern. Berapa modern? 1.000. Habis minum bodrek itu ibu udah pusingnya hilang. Pulang tidur, lakinya pulang ngojek ngasih duit 5 juta. Apa yang kira-kira Bu? Masya Allah, itu puyang-puyang langsung hilang. Tumben bang ini ngojek dapat 5 juta, alhamdulillah motor dijual. Ngojek 5 juta. Jangan ketipu, Nabi ngajarin jangan ketipu. Udah syukurin aja Bu, syukurin. Kalau laki lagi seret rezekinya, udah kita sholat duha. Anak lagi susah, kita minta kepada Allah. Ternyata Nabi sederhana, nggak mau dikasih kekayaan melebihi Nabi Sulaiman. Jangan ketipu, kita sering lihat si Anu mah enak, si Ono mah enak, si Anu enak, si Ono enak. Yang enak dua, si Anu sama si Ono. Akhirnya dia merasa kurang akhirnya penyakit. Betul kan Bu? Jangan minyak makan, gak mesti banyak, gak mesti harta mewah. Yang penting waktunya ngaji. Waktunya bebenah di rumah. Waktunya ngaji, udah nikmatin aja tuh, gak apa-apa. Ustaz, saya boleh kagak gini di kamar? Boleh. Karaokean? Boleh. Ibu mau karaokean dangdut di rumah mah boleh. Tutup pintunya boleh. Mau nyanyi lagu apa kek boleh. Kenapa? Gak apa-apa orang di rumah, kecuali waktunya ngaji. Waktunya ibu di rumah nikmati, syukuri. Itu Nabi ngajarin kita. Ini ada kisah ibu orang yang selalu hidupnya ngeluh mulu, kagak ada syukurnya, hidupnya ngeluh mulu. Ada dua makhluk itu yang hidupnya ngeluh. Ibu tahu kodok? Tahu kura-kura? Ini kodok sama kura-kura, ini kura-kura ngeliatnya kodok. Enak jadi kodok mah, loncat sono, loncat sini. Tuh kata sama Bu, kata kurang-kurang saya mah ya Allah bebannya berat. Ada apanya nih Bu? Ada apanya? Batokan. Yang bilang batokan berani apa nih Bu? Burung. Enak jadi kodok mah loncat sono, loncat sini, loncat sono, loncat sini. Saya mah berat hidup saya. Bebannya berat tuh. Kenapa nih bebannya berat? Karena ada tempur. Kata kura-kura enak jadi kodok sama Bu. Ternyata kodok sama kura-kura ini jalan bareng. Bareng enak ya Allah, enakan kodok mah enak pergi sono, merah sini, merah sono. Saya mah ya Allah, beban saya berat, utang saya banyak. Kata siapa Bu? Kata siapa? Itu kura-kura semuanya utang. Itu kata ibu. Bukan. Enak ya Allah jadi kodok sono kemari dia loncat sono. Saya mah bebannya berat ya Allah. Ini tiap hari kura-kura ngeluh ngelihatnya kodok sama kura-kura berenang jalan bareng. Ada dua burung elang. Burung elang pertama langsung nyaplok kodok. Kodok mampus saat seketika itu Bu. Emang bukan kasar Bu, mampus itu bukan boleh kan? Bareng-bareng al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal
qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihni orang dua kali hidup mampus tahu itu mampus ini kodok dicaplok sama burung elang kedua nyaplok kura-kura ini kalau bahasa Jerman kelolodan apa nih kelolodan bahasanya keselak itu karena nggak bisa dimakan sama burung elang itu murah-murah dilepehin lagi jatuh ke sungai. Apa kata burung, apa kata kura-kura? Alhamdulillah, untung saya ya Allah jadi kura-kura ada tempurungnya. Tadi mah dia ngapain mulu? Ngeluh mulu. Jangan-jangan yang hadis ini kayak kura-kura ini ya, ngeluh mulu. Ya Allah, ya Allah, duit lagi susah, rezeki lagi susah. Ya Allah, kepala sakit, kaki sakit. Ya Allah, nikmatin aja Bu, insya Allah. Yang diajarkan Rasulullah sederhana, nggak mesti kaya kagak Bu, yang penting mobil kebeli, motor kebeli, beli galung kebeli, emas kebeli, bayaran bocah kelar. Alhamdulillah, nggak mesti kaya, yang penting cukup semuanya. Alhamdulillah. Ulangi lagi Bu, yang pertama Allah muliakan Nabi. Namanya berapa? Nabi Muhammad. Siapa Nabi yang paling ganteng? Nabi Muhammad, Nabi yang paling ganteng. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nabi Muhammad tidak minta dikasih. Yang keempat Ibu, Nabi Muhammad tidak punya salah. Yaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi Muhammad maksum, Nabi Muhammad dijaga. Nih yang keempat. Yang kelima, syafaat. Nabi Muhammad punya syafaat. Nabi Nuh nggak bisa nolong umatnya, Nabi Musa nggak bisa nolong umatnya, Nabi Zakaria nggak bisa nolong umatnya. Satu Nabi, siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaati. Sampai Bu, kalau ini roboh, anggap ini roboh, anggap ini kuburan Rasulullah. Di mimbarnya Bu ada tulisan, ini dalam kitab Raudhatul Usyaq Bitakar diminal khalaq. Ternyata itu hadisnya masih ditulis di Raudhah. Apa tulisannya? Syafaati li ahlil kabair min ummati rawahu Tirmidzi. Ada hadis Nabi, syafaatku li ahlil kabair, sekalipun umatku pernah berbuat dosa besar, kalau baca sholawat maka dapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang orang hadir maulid ini pasti dapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Semua nabi, 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, punya jatah satu doa. Fa'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, doanya dipakai semua. Fa inni akhlaqtu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah wa Bukhari. Aku simpan doaku untuk jadi syafaat di yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Jadi orang yang ngadain hadir maulid di sini Bu, pertama dapat syafaat, yang kedua dapat barokah. Alhamdulillah. Ibu lihat dah di beruntungnya Ibu. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik hadri. Ibu baca cuman kagak ngeh Ibu ya. Al-jannatu barmula sorga, wa na'imuha dan kenikmatan sorga, sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Sorga dan kenikmatan sorga disiapkan bagi orang yang baca sholawat. Ini yang hadir di sini baca sholawat, maka udah disiapkan sorganya. Alhamdulillah. Abtadi ulimla abismitatil aniyah
mustadirun faidul barakati ala ma'ana lahu wa aula. Ketika aku mengarang ini rawi, mengarang ini kisah maulid mustadirun, aku bersandar faidul barakah, aku berharap keberkahan. Yang baca maulid berkah, yang baca Quran berkah, masang son berkah, yang pakai kerudung hijau berkah, yang pakai kerudung kuning berkah. Tapi belum lunas, ntar juga lunas. Jadi maulid berkahnya luar biasa. Berkahnya maulid sampai ibu ini usahakan ini bukan berkah doang, ini berkah. Dulu saya waktu kecilnya saya ibu saya bukan ustazah. Ibu saya bukan ustazahnya, saya bukan ustazah. Itu kalau maulidnya saya di dapur, di dapur. Dulu ini belum ada besek-besek begini, belum ada. Itunya saya ngantuk, ibu tahu ngantuk kagak? Apa sih dikandung ini? Dibanding baik tadi pisang bekas pencerama, lu makan dong, ini makan tadi karena kan dulu pakai makan ibu ya. Nampak ini tadi nasi bekas nyai, lu makan dong, subhanallah, ternyata ibu dapat barokah. Alhamdulillah. Dulu saya urusan mau sakit ini agak gemuk, ini besek semua ini ibu saya. Ini biasanya ini berkat, ini biasanya ini berkat. Harus susah banget ngurusin dia susah banget. Gimana kagak mau dia tuh berat banget. Pagi saya ada 2 acara, malam 2 acara, jam 12 malam masih gegares. Gimana mau ngurus ini bu ya? Biar ibu doain biar sehat walafiat. Ibu jamaah sekalian, puncak maulid tadi kan membawa acara, mari acara ini sebenarnya bu, puncak maulid itu bukan ceramah, masya Allah. Mana puncak maulid? Puncak maulid tadi asyraqah. Ibu semuanya diri. Kenapa diri? Dirinya itu anta samsun, anta dominun, barizun, mustatirun, takdirhu anta, makna mukhatab. Itu ruh Nabi masuk ke Masjid Al-Mau'idhah. Ibu diri semuanya. Nabi ngeliat kita, kita nggak ngeliat Nabi. Ini Nabi ngeliat kita dari asyraqah. Nabi tahu rajin Nabi tahu ngajinya rajin, ngomongin orang paling rajin, orang Bekasi, orang sini kagak. Ngaji rajin sama tetangga, bawaannya good. Jujur apa? Ini yang jawab berarti jujur orangnya. Saya ya Rasulullah, tadi kita ngadu itu puasa itu ngadu ya Rasulullah. Saya di umatmu yang banyak salah, saya yang banyak dosa, saya yang belum jadi istri soleha. Ya Rasulullah, saya orangnya bukan orang lain. Jadi kita tunggu nanti mau di puncaknya asrofal ngadu sama Nabi, biar ada perubahan barokahnya maulid, biar makin taat sama suami. Kalau laki kerja, laki ke kantor, laki dagang, jangan lupa cium tangan suami. Cium tangan nggak gara-gara bu? Tangan tadi berangkat maulid cium tangan suami kagak? Kagak. Kagak yang kebangetan. Ustaz, saya cium tangan suami saya Ustaz setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Seustazahnya ustazah paling hebat itu ustazah kudu taat sama suamimu. Masya Allah. Sepinter apapun ibu kudu taat sama suami. Ngadu sama Nabi ya Rasulullah, saya ini belum solehah sebagai istri. Makanya ibu jangan remehin. Ibu bikin kopi, bikin teh, suami ibu senangnya kopi. Bikin kopi segelas al-daza al-jabal Uhud, bikin kopi segelas pahalanya seperti gunung Uhud. Bikin kopi segelas pahalanya seperti gunung. Besok biar pahalanya gede bu, bikin kopi seember, seblok lagi ibu. Ayo beli, jangan ngaji rajin sama laki berani banget. Wah sama laki, jangan ngaji
ngaji Bang. Bang saya mau maulid Bang, jangan lupa kayaknya nggak menunggu Bang, pakai di kulit Bang ya. Kalau nyebok sendiri Bang, mandi sendiri Bang. Romannya gantian dia. Orang Bekasi orang sini. Apa? Kagak jauh beda. Jauh beda. Bu, maaf ya, kalau ibu lebih pintar, tetap ridho mah ada di suami. Nih saya kasih amalan ibu ya. Maaf bapak-bapak nih, pura-pura muda kayak gini ya. Ini amalan buat ibu-ibu, biar ibu masa lalu jangan ya, bukan kelihatan cantik muka ibu glowing, bukan bu. Ini saya kasih amal biar kelihatannya fresh, outside, inside. Biar ibu dilihat suami makin sayang, makin cinta, bukan sekedar muka glowing, bukan itu. Bagaimana caranya Ustaz? Saya kasih amalannya. Nanti pulang dari sini, kalau nanti suaminya pulang, ajak ke kamar, dengerin dulu, ajak ke kamar nih bu, kecup kening suami ibu nih, kecup kening suami ibu, bacain sholawat 1255. Ini pulang mau kesambet setan lawannya. Ini ngapa pulang mau dibunyi amat ya? Kita mau ini. Nah itu sama Nabi, saya belum soleha ya Rasulullah, saya orangnya belum soleha. Saya ya Rasulullah umatmu nih, yang aku umatmu tapi jarang baca Quran. Betul apa betul? Betul apa betul? Seringan megang handphone apa Quran? Jujur bagus kan? Seringan baca WA apa Quran? Jujur bagus jadi. Tadi saya buru-buru mau sempat salat duha, buru-buru takut macet. Saya baca Quran di mobil aja, takut hari ini saya belum baca Quran. Ya Allah, apa kita malu? Padahal mukjizat yang besar itu Al-Quran. Ustaz saya udah tua bangka, kagak bisa baca Quran, gak usah malu baca Iqra-u, gak usah malu. Ustaz saya udah tua bangka, gak bisa baca Quran. Itu kan karena hadir ke majelis taklim, itu Yasin bisa hafal. Tapi kalau baca sendiri, saya yakin itu gak hafal. Kalau bareng-bareng bisa hafal, pojokan depannya hafal, yang tengah ini kagak hafal, yang depan hafal, yang belakang kagak hafal. Karena bareng-bareng baca Yasinnya bareng-bareng majlis taklim sampai wa ilaihi turja'un, sampai wa ilaihi turja'un. Tapi kalau baca sendiri suka tidur. Saya pun ngajar ada 5 majlis taklim kaum ibu, bapak-bapaknya ada 11 total, ada 16 majlis taklim saya ngajar. Itu saya dengerin, kayak ngajar tafsir Yasin Syekh Imam Hamamiza dari ibu-ibu. Saya dengerin ibu-ibu nekat baca Yasin sendiri, keder. Belum tahu Yasin keder. Ini saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratal ladzina ujung-ujungnya waqadun. Bu, ayo dah bu. Kenapa rumah ibu kurang enak ditempati? Kenapa rezekinya seret? Kenapa bocah sakit-sakitan? Kenapa suami kurang sayang? Rumah kita itu gelap bu. Kenapa kok rezekinya agak susah? Rumahnya gelap. Apa Nabi ngajarinya? Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangin rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Saya bawa jam aku 6 Desember saya berangkat lagi. Ada yang kebangetan banget pun gak bisa baca Quran gak apa-apa. Pas lagi bawa Ustaz saya baca apa Ustaz? Udah Pak saya baca nih Bapak ikutin. Ustaz saya kagak bisa ngaji. Udah ikutin saya. Orang kata sih gak bisa ngaji Ustaz. Ini toh bagaimana? Udah ikutin saya. Ustaz saya kagak bisa. Gak bisa ngaji.
Ini gimana Ustaz? Ya udah Pak, baca dulu. Masih nanya dulu. Mana baca dulu? Berapa Ustaz? Masih nanya lagi dulu. Karena saya agak sewa dikit Bu ya, malu karena bawa 40 jamaah, saya bilang baca dulu 1000. Doa 7 kali ngikutin Bu habis sunnah. Doa kan ada Ka'bah tuh ya, doa tuh. Ambil minum jam-jam, dia di samping saya bilang alhamdulillah Ustaz, pas tadi doa saya baca 10.000. Saya kaget beneran. Bener Ustaz, beneran ya Ustaz. Ulhu sakit kan bisa masa Allah udah tua Ustaz, saya nggak bisa baca Quran. Saya juga emang nggak ilmu, baca karena itu Bu, dia baca Quran itu ada yang buku yasinan yang orang meninggal tuh. Kagak bisa baca Quran yang dibaca Indonesianya, yang dibaca itu dibaca dia Bismillahirrahmanirrahim, ya Asin, ya Asin, ya Asin, ya Asin. Anaknya nulisin apa mah? Kebanyakan garam. Nah dibaca Quran itu apa Yasin itu tulisannya? Yang dibaca apa Bu? Indonesia. Bukan bahasa Arabnya, bukan Udah tua belakang, nggak usah malu, Ibu Masya Allah. Qala Imam Ali karramallahu wajhah di dalam kitab Nasaihid Diniyah, ada 4 tingkatan orang baca Quran. Waman qara'al Qur'ana bila wudu'in bi kulli harfin bi athri amsalihha. Barang siapa baca Quran tidak punya wudu, bi kulli harfin bi athri amsalihha, 1 huruf pahalanya 10. Emang boleh baca Quran enggak pakai wudu? La yamassuhu illal mutahharun, dengan syarat ibu kagak megang Quran. Boleh. Habis sholat subuh dari Masjid Al-Mau'izah, ibu pulang baca Quran. Tapi saya nggak bisa Ustaz, 1 huruf pahalanya 10. Duduk depan Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. Shadaqallah. Boleh kagak? Boleh, emang bisanya Yasin doang. Takut keder nanti wala dolin. Boleh ya 10, sin 10 berarti 20. Kalau baca Yasin 5 kali udah pahalanya 100. Ustaz saya Yasin bosen jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Toha, 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 Toha. Ada yang nyaut, ngapa kok? Pak RT namanya Toha. Manggil saya ada, saya lagi ngaji. Kok itu 10, ha itu 10. Ustaz udah bosan, saya Yasin udah bosan, kok udah bosan. Ada lagi Bu, duduk depan rumah baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, 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 Nun. Tetangganya lewat, ya Allah kok ibu itu napasnya udah nyampe Nun. Hampirnya mati kali boleh. Ayo lagi terkadu. Ngaku umat Nabi Muhammad tidak jarang baca Quran. Betul kata Bu? Udah buka depan rumah, buka habis sholat duha, mau johor, udah buka habis sholat johor ibu buka Quran. Kata nggak bisa Ustaz, udah buka. Anak ibu kelas 6 SD pulang sampai rumah cium tangan, dikata anak ibu, apa kata anak ibu? Subhanallah, ibu saya rajin baca Quran, padahal makanya lihat doang. Nggak apa-apa. Ada 2 pandangan yang dapat
dapat rahmat. Yang pertama nadratul Ka'bah rahmatun, melihat Ka'bah dapat rahmat. Yang kedua nadratul Quran rahmatun, melihat Quran itu dapat rahmat. Kalau ibu nggak bisa baca Quran, udah plototin aja, plototin, maka dapat rahmat. Amin ya. Masya Allah, Bu, saya udah tua Ustaz nggak bisa baca Quran. Tuh orang karena emang jarang baca Quran, megang Qurannya kebalik. Anaknya kelas 4 SD pulang, salaman sama ibunya. Tuh anak melihat, apa kata anak ibu? Subhanallah, saya bangga sama ibu saya. Baca Quran kebalik aja bisa. Gimana kata kebalik? Dulu Masya Allah. Ayo Bu, kita benerin rumah kita biar rumahnya enak gitu kan. Bukan rumah yang megah. Tadi ibu lihatin segitu besar itu orang, rumahnya, mobilnya bererot, tetapi sakitnya dia nggak bisa tenang. Rumah kita biar tenang, anak sekolah di sekolah, di pesantren, biar anak kita biar pada soleha, tergantung ibunya. Tergantung ibunya. Masya Allah, Bu, tahan bismillah mas, saya bolak-balik Mekah bukan karena pinter, karena ibu saya. Ibu saya ingat tengari-ngari bolong, tahu ngari bolong Bu? Tengari bolong jam 1 saya pulang kuliah, ibu saya pakai gilesan. Itu 2010 saya lepas pakai gilesan Bu. Subhanallah, saya tanya lagi, ngapain Bu? Ini baik, tetangga pulang umroh, dia takut mati, kain ihramnya dibuang, ibu saya cuci. Kali aja ibu bisa ke sono. Masya Allah, Bu, saya saat itu nangis, ya Allah, panjangin orang tua umur orang tua saya, biar saya anterin ke Mekah. Masya Allah, saya ngadu ke kiai saya, dibaca Waqiah. Nah ini dapat ilmu Bu. Ibu kan suka baca Waqiah. Katanya kan yang baca Waqiah dapat jaminan Nabi. Orang yang baca Waqiah la yajribul faqra, kagak bakalan miskin. Ibu lihatlah itu terjemahan Waqiah artinya kiamat. Betul enggak Bu? Bila waqa'atil waqi'ah, apabila datang hari kiamat. Saya mau tanya sama ibu, mana lempengan ayat-ayat rezekinya? Ayo bareng-bareng Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bila waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah. Bila rujjatil ardu rajja wa nusadil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. Ibu lempengan rezekinya la maqtu'ah. La maqtu'ah, kagak bakalan putus, kagak bakalan seret, kagak bakalan susah. Wala
mamnu'ah, kagak ada yang cegah tuh orang rezekinya. Kalau orang yang mendawamkan wakiah kayak ibu ngambil tisu, nyomot tisu nongol lagi baik, nyomot tisu nongol lagi baik, nyomot tisu ngambil lagi baik. Lama katur adil mamnu'ah, orang yang baca wakiah kagak bakalan putus rezekinya. Alhamdulillah. Saya ngomongin waki, alhamdulillah diceritakan ibu ya, tahadus bin iman, saya berangkatin semua keluarga besar, jadi saya bolak-balik kemarin hampir sebulan sekali bawa jamur. Cuman saya emang ujiannya, saya kalau bawa jamur hampir rombongan kerupuk kulit mulu, nenek-nenek kerupuk kulit. Astagfirullah. Nenek dulu saya. Sampai pas di pesawat bu, masya Allah saya ajarin, ingat ustadznya wak kagak bisa ke toilet ya wak, saya anterin bu, saya anterin ke toilet, udah sos dua nih pencetus, saya duduk bu, duduk dia teriak, ustadz gayungnya kagak ada. Nenek nyari gayung, sampai saya masuk bu, saya pencetin mas, sampai ya Allah bu, masya Allah itu nenek di hotel bu, itu nenek jalannya begini bu. Wah apa wah? Ya Allah Ustaz, dasar emang Arab. Kenapa wah? Tadi wah kencing. Itu kok airnya panas banget. Apa wah? Ya Allah saya masuk wadi. Kalau yang merah itu hot, itu panas. Kalau yang biru cool. Ternyata posisinya di merah. Ya Allah Bu, Masya Allah, jangan kebagian kerupuk kulit mulu saya bu. Ada nenek orang apa hati-hati itu bu, orang apa namanya, orang kasih tukang perabotan umroh bareng saya, sama suami istri berantem di Madinah bu, Masya Allah bininya hilang di Madinah, dari sore sampai malam baru ketemu. Masya Allah bininya bu, masuk galaknya luar biasa. Bininya galaknya luar biasa. Pindah ke Mekah, lakinya hilang. Allah bagi rombongan buku saya. Allah saya nyari waktu wapi, kalau di Madinah agak gampang, kalau Mekah agak susah nyarinya, agak ribet bu. Nangis tuh bu, labinya nangis. Ustaz gimana laki saya Ustaz? Saya udah kecapean bu. Ya udah bu ya, laki gua kapin aja ya. Jangan Ustaz. Dan betul sholat hajat tuh alhamdulillah ketemu, Masya Allah. Sampai saya dulu di orang Depok ibu tuh, Masya Allah ini luar biasanya bu. Makanya ini maulid ini ilmu Nabi itu pantas di akhir hayat Nabi ini Anisa as-sholat. Nabi mikirin wanita baru sholat. Ternyata ibu ini doanya mustajab. Amin ya Rabbal. Ada seorang ibu tuh selesai tawaf sa'i, dia air matanya belewer. Apa matanya belewer tuh? Nangis, sedangkan nangis. Selesai bu, saya dikasih duit. Ini buat Ustaz, enggak buat ibu aja. Buat Ustaz, buat ibu aja. Ya kan? Buat Ustaz, buat ibu aja. Saya nggak mau karena malah dia mukanya muka susah banget gitu. Mak saya gitu, jadi nggak berani saya. Akhirnya saya kepo, ibu sampai ngumrohin dulu itu saya. Ibu, saya kagetnya dulu dia banyak banget ngasihnya gitu. Saya kok banyak amat ya saya balikin lagi. Sebut ibu aja. Saya tanya ibu yang saya mulai, anak saya Ustaz. Jadi umur 45, suami saya meninggal Ustaz. Anak saya 4 tuh. Saya gedor-gedor tetangga, saya kuli cuci Ustaz. Masya Allah. Saya kuli cuci itu beda bu. Kalau laki meninggal, anak bisa keurus sama emaknya. Betul bu? Tapi kalau emak meninggal, lakinya kawin lagi, bocah ampar-amparan. Kayak keurus. Ustaz, saya, anak saya 4, tapi saya meninggal. Ini bontot saya dapat beasiswa di UI. Anak saya perempuan kerja di Batam, dapat suami orang Singapura. Jadi saya mau Ustaz, bolak sebulan sekali berangkat Singapura jenguk cucu saya. Duitnya banyak wah. Jadi saya dulunya ya.
Boros-ikutan dari Pirang buat sikutan. saking banget. Udah 1 jam Bu ya, nggak kerasa Ibu karena saya pada cara lagi malam ini sampai besok pagi subuh sampai paginya ke Cikarang ini beda gak ini Bu ya. Ini maulid Nabi kita hakikatnya ngadu sama Nabi, semoga biar makin solehahnya, semakin sayang sama keluarga, makin cinta sama suami, makin tak sama suami, diberikan keberkahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Iya kan. Assalamualaikum ada kemudian saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.